Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahimakumullah, perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan penjelasan tentang rahmat yang meliputi 1. Pengertian rahmat, 2. Bukti-bukti adanya rahmat Allah, 3. Amal-amal yang harus dilakukan agar mendapatkan rahmat, yang keempat penyebab ditahannya atau dicegahnya rahmat. Pengertian rahmat. Rahmat artinya kasih sayang, kelembutan, hidayah, jaminan, bimbingan, kenabian, hujan, kebaikan, surga, dan lain sebagainya yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun, Al-Imran 132. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, salah satu di antaranya diturunkannya kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tetumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya, dan Allah menunda 99 rahmat untuk Dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Di antara bukti adanya rahmah, 1. Mengetahui dan mengimani rahmat itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki rahmat yang luas. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Surat Ghafir ayat 7. 2. Rahmat Allah mampu mengalahkan kemarahannya. Innallaha lamma qadal khalqa kataba indahu fauqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Rawahu Bukhari. Sesungguhnya Allah setelah
memberi ketentuan makhluknya menetapkan bagi dirinya di atas singgasananya, sungguh rahmatku itu mampu mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Bukhari. 3. Allah memiliki 100 rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam fabima yata'atafun wa biha yatarohamun wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkannya kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tetumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya, dan Allah menunda 99 rahmat untuk Dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 4. Allah subhanahu wa ta'ala mengurus rahmatnya sendirian. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursilalah min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Fatir ayat 2. 5. Kenabian dan kerasulan itu rahmat. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatim mir rabbi wa atani rahmatam min indi. Berkata Nuh, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat dari sisinya. Surat Hud ayat 28. 6. Anjuran Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdoa di sepertiga akhir malam. Di sepertiga akhir malam mendirikan sholat tahajud lalu berdoa. Yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ilas sama'id dunya khina yabqa thuluthul layil akhir yaqul man yad'uni fa astajibalah wa man yas'alni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfirolah. Rob kita turun ke langit dunia pada setiap malam. Ketika tinggal sepertiga malam terakhir, Allah berfirman,
barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari. 7. Rahmat Allah untuk orang-orang yang bertaubat. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, innaka ma da'utani wa rojautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya bena Adam, lau balagot dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ard khotoya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituk bi qurabiha maghfiratan. Allah berfirman, wahai Bani Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu semua dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 8. Sholawat Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang beriman. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Surat Al-Ahzab ayat 43. Ikhwati arsadakumullah, demikian tadi yang kami sampaikan, yaitu penjelasan tentang pengertian rahmat dan penjelasan tentang adanya bukti adanya rahmat. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang amal-amal yang harus dilakukan agar mendapatkan rahmat, seperti berikut. Amal yang harus dilakukan agar mendapat rahmat. 1. Menjaga keutuhan persatuan atau jamaah. La yaskurun nasa man la yaskurullah, wa man la yaskuru fil qalil la yaskuru fil kathir, wa inna hadithan bi ni'matillahi syukrun wa sukuta anha kufrun, wa innal jama'ata
rahmatun wal furqata adzabun. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada yang lain, Allah pun tidak berterima kasih kepadanya. Barang siapa yang tidak mampu mensyukuri yang sedikit, niscaya tidak mampu bersyukur untuk yang banyak. Mensyukuri nikmat itu melakukan syukur dan diamnya itu kufur. Dan sungguh berjamaah itu rahmat, sedang berpecah belah itu azab. 2. Banyak melakukan kebaikan kepada segala sesuatu. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 112. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. 3. Banyak melakukan amal yang menunjukkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, hamba itu semakin banyak haknya untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Wa atiullaha wa rasula la'alakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Surat Ali Imran ayat 132. 4. Menaruh kasih sayang kepada sesama. Irhamu turhamu wahfiru yahfirillahu lakum. Kasih sayangilah kepada sesama, maka mereka akan memberimu kasih sayang. Mohonkan untuk mereka ampunan, maka Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. 5. Suka melakukan silaturahim. An Abdurrahman ibn Auf qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu anna rahman wa hiya rahim syaqaqtu lahas man minasmi man wasolaha wasoltuhu wa man qata'aha batattuhu. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdurrahman bin Auf berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman. Ar-Rahim itu pecahan dari namaku. Barang siapa yang mampu menjalinkan, niscaya aku menjalinnya. Dan barang siapa yang memutuskannya, aku juga memutuskannya. 6. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu meliputi kepada orang yang berbakti ataupun yang durhaka, muslim atau kafir. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tunaz zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat,
dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. 7. Memberi kasih sayang kepada saudaranya. Allah akan memberi rahmat kepada orang yang memberi kasih sayang kepada saudaranya seperti memberi kemudahan. Khusiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai'un illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiron kana ya'muru hulamahu ayyatajawaza alal mu'sir. Qala Allahu azza wa jalla fanahnu ahaqqu minhu fayatajawazu anhu. Rawahu Muslim. Seorang laki-laki sebelum kalian dihisab dan tidak didapatkan padanya kebaikan sedikit pun, melainkan ketika dia bersosialisasi dengan manusia, ia suka memudahkan setiap urusan. Ia menyuruh pelayannya untuk menangguhkan bagi orang yang kesusahan. Beliau melanjutkan, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, kami lebih berhak atas hal itu daripada dia. Oleh karena itu, berilah kemudahan kepadanya. 8. Selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apapun yang dilakukan harus didasari oleh ajaran agama atau ajaran Allah. Innal abda la yaltamisu mardotallah fala yazalu bidzalik. Fayaqulullahu li Jibril inna fulanan abdi yaltamisu an yurdiyani ala wa inna rahmati alaih. Fayaqulu Jibril rahmatullahi ala fulanin wa yaquluha hamalatul arsh wa yaquluha man hawlahum hatta yaqulaha ahlus samawati sab' thumma tahbitu lahu ilal ard. Jika seorang hamba benar-benar mencari ridho Allah dan senantiasa seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Jibril, fulan hambaku mencari ridhoku, ingat rahmatku bersamanya. Lalu Jibril berkata, rahmat Allah bersama si fulan. Para malaikat pemikul arsy juga mengucapkan seperti itu. Para malaikat sekeliling mereka juga mendoakan seperti ini, dan malaikat-malaikat penghuni ketujuh langit yang ada di sekitarnya juga tidak luput mendoakan. Kemudian mereka turun ke bumi untuknya. Hadis riwayat Ahmad. 9. Sabar dalam ujian atau cobaan. Wabasyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka,
dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah 157. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang kami sampaikan tentang penjelasan amal-amal yang harus dilakukan agar mendapatkan rahmat. Selanjutnya, penjelasan penyebab ditahannya atau dicegahnya rahmat seperti berikut. Penyebab ditahannya atau dicegahnya rahmat. 1. Tidak saling menyayangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi sesama. Hadis riwayat Bukhari. 2. Menyakiti atau menyiksa sesama manusia. An Abi Mas'udin al-Ansori qala qultu adribu ulaman li fasami'tu min khalfi sautan. I'lam Aba Mas'ud lallahu akdaru alaika minka alaih. Faltafattu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah wa khurun liwajhillah. Faqal ama laulam taf'al lala fahatkan naru au lamassatkan nar. Dari Abu Mas'ud al-Ansori, dia berkata, aku pernah memukul seorang budak milikku. Lalu aku mendengar suara seseorang menyeru dari belakang, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada kuasamu atas dia. Setelah aku menoleh, ternyata itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, dia sekarang aku bebaskan karena Allah. Beliau bersabda, seandainya kamu tidak membebaskannya, maka kamu akan dilahap oleh api neraka. Hadis riwayat Muslim. 3. Menyiksa hewan. Ulibatim ro'atun fi hirrotin sajanatha hatta matat fadakholat fi hannar lahia at'amatha wala sakotha it habasatha walahia tarokatha takulu min khosyasil ard. Seorang perempuan disiksa karena menahan kucing hingga mati. Karena itu dia masuk neraka. Ia tidak memberi makan dan tidak memberi minum dan tidak membiarkan kucing itu memakan binatang tanah. Hadis riwayat Muslim. 4. Perselisihan dan perpecahan. Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u fayuqalu angdiru hadzaini hatta yastoliha angdiru hadzaini hatta yastoliha angdiru hadzaini hatta yastoliha. Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Semua dosa hamba yang
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni, kecuali bagi orang yang antara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Lalu dikatakan, tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai. Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang kami sampaikan tentang penjelasan rahmat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.